Halo Besti, kita jumpa lagi di bincang-bincang seputar statistik. Kali ini kita kamu ngobrolin apa? Ngobrolin tentang IPM, Iya, Indeks Pembangunan Manusia. Oke, kali ini kita akan ngobrol bersama Mas Saiful, Mas Adi. Mas Adi, kita ngobrolin tentang IPM ya, oke Indeks Mas Pembangunan Puja. Manusia. Jadi kalau kita menengok ke belakang nih Mas Adi. Jadi kemarin waktu pilkada Mhm, Pilpres itu, waktu kampanye Mas Adi terutama, iya, debat itu, angka ini IPM, dipakai wah primadona sangat-sangat ya. hebat ini angkanya Mas Adi. Ini menjadi perdebatan ini, waktu debat Pilpres Ada, dibahas, oke betul. IPM, wah ini saling serang gitu kan. Waktu pilkada ini dibagi juga gitu, oleh Saling serang. kandidat-kandidat itu. Jadi memang ini adalah indikator strategis yang dihasilkan dari BPS Mas Adi. Kita ngobrol itu ya Mas Adi ya. Oke Mas Puja. Oke. IPM nih Mas Adi, Indeks Pembangunan Manusia. Itu adalah Mhm, indeks komposit kan ya? indeks komposit Ya, benar. itu Jadi apa sih Mas gabungan Adi? gabungan dari beberapa indeks sebenarnya. Nah, Gitu ya. jadi kalau ngomongin IPM, sebelum masuk ke IPM-nya Mas, jadi Ya. ada yang namanya pembangunan manusia. Nah, ini menurut UNDP, United Nations Development Program, Hmm. punyanya PBB. Jadi kalau yang namanya pembangunan manusia itu adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup sebenarnya sebenarnya secara garis besarnya seperti itu. Mm-mm. Tapi bisa diartikan juga adalah untuk meningkatkan umur panjang, Mm-mm. sehat, dan juga produktif. Nah, setelah ke pembangunan manusia, Mas Pujo, baru kita ngomongin IPM. Jadi indikator ini adalah alat memang, alat ukur untuk mengetahui pembangunan tadi. Pembangunan manusia yang tadi sudah disampaikan yang menurut dasar UNDP itu. Jadi manusianya harus berumur panjang, Oh iya, sehat, ya sama betul, sehat dan produktif. Nah, produktif. jadi dimensi IPM akhirnya lari ketiga, Mas. Kan tadi Mas Puja Tadi ngomongin disampaikan indeks komposit, komposit, berarti larinya dibentuk ketiga, dari beberapa indeks. indikator, indeks. Nah, ada berapa Mas Adi? Coba. Ada tiga. Tiga. Nah, dimensi ya saya ngomongnya ya. Dimensi, oke. Dimensi yang pertama ini ngomongin dimensi terkait usia, harapan hidup. Yaitu Usia harapan iya, hidup. kesehatan sebenarnya larinya ini. Oh, gitu. Dimensi kesehatan yang hasilnya adalah usia harapan hidup. Hmm, Yang kedua, dimensi pendidikan. Nah, dimensi pendidikan ini kita pakai dua indikator. ada dua Ada dua indikator. indikator, yaitu harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah. Kedua, Iya, jadi dua ini dimensi kedua. iya masih dimensi kesehatan ya. Ya. Dimensi kesehatan ini ada dua indikator. Kemudian yang ketiga, dimensi standar hidup layak. Nah, Hmm. ini dari yang namanya daya beli masyarakat. Jadi, powering purchasing power parity, atau Ah, daya beli masyarakat. Nah, IPM yang diomongkan itu, mm-mm. ini merupakan hasil perhitungan secara geometrik dari tiga Dimensi indikator, tadi. tiga dimensi tadi. Tiga dimensi Tiga tadi. dimensi tadi. Oke. Oke, itu ya Gusti ya. Jadi IPM itu Mhm, dibentuk dari tiga dimensi tadi. tiga Dimensi dimensi. pertama adalah kesehatan Kesehatan, yang dinyatakan dengan umur harapan hidup, usia harapan hidup. usia harapan Ya, hidup. UHH. Nah, kemudian kedua adalah Mhm, dimensinya pendidikan betul. yang dinyatakan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan Harapan lama lama sekolah. sekolah, betul. Oke, yang ketiga adalah daya beli. Daya beli, Daya beli ya? daya beli. Oke, daya beli. Jadi tiga indikator itu yang akan kita kulik bersama seperti itu ya. Mhm, Nah, sekarang karena kita dari dimensi kesehatan dulu, Mas Adi. iya. Jadi kalau dimensi kesehatan, tadi yang saya sebut dengan UHH, Usia usia harapan harapan hidup, hidup. ini sebenarnya angka yang diperoleh dari kita itu dari sensus penduduk long form tahun 2020. Itu untuk Terbaru, yang yang tahun sekarang, 2024 tahun 2024. untuk hitungan 2024. Betul. Jadi kalau secara UNDP dan BPS, Hmm. bahwasanya usia harapan hidup minimal itu ada di angka 20 tahun, Hmm. sedangkan maksimalnya ada di angka 85 tahun. Artinya bayi baru lahir di tahun ini itu minimal di angka itu. 20 tahun akan hidup selama 20 tahun atau maksimal 85. 85 tahun. Nah, kalau dari perhitungan BPS Mas Mhm. tadi di tahun 2024 usia harapan hidup Kabupaten Semarang 2024 berapa Mas Adi? Nah, usia harapan hidup
di Kabupaten Semarang dari hasil long form saya seperti tadi Mhm. itu sebanyak 76,15 tahun. 76,15 15 tahun. tahun. Art 76 tahun ya? iya, 70 artinya itu. Jadi bayi yang baru lahir di tahun 2024 ini mhm. akan memiliki harapan hidup sampai usia 76 tahun. Tuh ya, jadi besti-besti yang di luar sana, ini menambah pengetahuan ya dari besti-besti. Jadi kalau yang disampaikan Mas Adi tadi adalah usia harapan hidup di Kabupaten Semarang 2024, 2024, 76 tahun sekian. 76,15. 76,15 tahun. Artinya adalah bayi yang lahir di Kabupaten Semarang tahun 2024 itu memiliki Memiliki usia harapan harapan hidup hidup sampai dengan usia 76 76 tahun. betul, Nah, jangan salah, setuju. jangan sampai salah ya. Jadi untuk Mhm. besti-besti ini yang kelahiran 2000, kelahiran 90, berarti lebih rendah angkanya ya? Iya, karena setiap tahun kecenderungan kita adalah naik. Karena pastinya fasilitas Betul kesehatan sekali. dan teknologi tentang Nah, kesehatan akan betul terus sekali. baik gitu ya? Karena ini sarana kesehatan, Mhm. artinya peningkatan ini ditunjang memang oleh kebijakan-kebijakan pemerintah salah satunya, Mas, yaitu adanya fasilitas kesehatan yang semakin baik, itu Oh, seperti itu. karena memang setiap tahun itu pemerintah, ya Mhm, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, mhm. pemerintah pusat, itu pasti dia akan menaikkan derajat kesehatan Betul, masyarakatnya ya? iya, karena itu adalah, ya sebuah, apa ya, hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya gitu, terutama kesehatannya. Itu dari dimensi kesehatan. Kesehatan. Ya, Oke, sekarang kita masuk ke dimensi 2 nih Mas Adi. betul. Tadi pendidikan, Pendidikan, ada 2 indikator. ada 2 indikator. Yang pertama adalah Jadi ada harapan lama sekolah harapan dan lama sekolah. rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah berarti itu yang diharapkan gitu ya? Iya, Sampai kelas berapa gitu? mhm. Oh gitu. Coba Mas Adi, gimana tuh Jadi beri pengertian tuh besti-besti di luar. jadi kalau secara UNDP dan BPS bahwasanya angka harapan lama sekolah ini sebenarnya di angka 15 tahun. 15 tahun. Ini angka maksimalnya. Jadi, ya paling tidak itu sudah selesai belajar kuliah berarti ya, 15 15 tahun. tahun. Belajar ini ya, bukan 15 tahun usia loh ya. Oh 15 tahun itu Belajar di lamanya formal. belajar? Iya, harapan Oh lama gitu. sekolah di pendidikan formal. Jadi Jadi kalau SD 6 6 tahun, tahun, SMP SMP 3 3 tahun, berarti tahun, 9 tahun, SMA SMA 3 3 tahun, tahun, 12 12 tahun, tahun, kemudian D3, kuliah. Nah, ini 3 tahun ya? sebenarnya heeh, baru D3 ya, ke diploma sana. 3. Iya, Itu itu paling harapan lama sekolah? iya, harapan lama Oh, sekolah. berarti Nah, sampai D3. kalau Kabupaten Semarang sendiri, HLS-nya di angka 13 tahun, 13,06 tahun. 13 tahun itu berarti D1, SD 6, 6 D1, tahun, D1. D1 ya, Setara diploma D1. 1. Itu harapan lama sekolahnya ya? Yang di Bukan Kabupaten umur Semarang. ya? Bukan Bukan, umur bukan penduduknya ya? penduduknya bukan. Oh, Kalau ini harapan lama harapan sekolah. lama sekolah. Oke. Nah, Yang indikator indikator kedua kedua, ini adalah rata-rata lama sekolah. rata-rata Nah, lama sekolah. rata-rata Apa lama itu Mas sekolah Adi? ini artinya sebenarnya sampai saat ini penduduk di Kabupaten Semarang ini itu sekolahnya berapa lama sih? Tapi ini pengambilan sampelnya diambil untuk penduduk yang usia 25 tahun ke atas. Hmm, Artinya ini ditanyakan untuk penduduk yang 25 tahun ke atas, itu rata-rata lama sekolahnya itu berapa tahun? berapa tahun? Menempuh pendidikan berapa tahun gitu ya? Iya, sudah Oh, menempuh pendidikan berapa tahun. gitu. Nah, saat ini itu sudah di angka 8,16 untuk Kabupaten Kabupaten Semarang. Semarang Iya, 2024. 2024. 16, oh 8,16. 8,16. Iya, rata-ratanya sudah sebegitu. Kalau 8 itu berarti SD 6, SMP kelas 2 ya? SMP kelas 2. Oh gitu, berarti rata-rata lama sekolahnya penduduk di Kabupaten Semarang 2024 itu sampai dengan SMP kelas 2. Heeh, saat ini itu. Jadi belum belum tuntas nih Iya, wajib belajar 9 tahunnya nih Mas Adi? belum. Belum Makanya tuntas. di sini ya sebenarnya pemerintah sudah bagus sih ya. Fasilitas pendidikan juga sekolah dibangun di mana-mana, dari tingkat SD juga gratis. Nah, tapi ya ini perlu perlu peningkatan lagi, berarti kan effort lagi Mungkin supaya kesadaran dari masyarakatnya sendiri oh Mas ya, Adi? betul juga. Jadi masyarakat juga harus sadar pentingnya pendidikan. Gitu ya? Iya, jadi pendidikan itu memang investasi yang harus kita tanamkan untuk masa depan.
Nah, Itu tadi yang di dimensi kedua, dimensi kedua, pendidikan. Jadi pendidikan. ada harapan lama sekolah tadi yang berapa tadi Mati? Angkanya 13,6 kita saat ini. 13,6. Heeh, Rata-rata lama sekolahnya 8, 8, hanya sampai 5, kelas 2 16, SMP 2 gitu ya, Mas. SMP. Oke, sekarang kita ke dimensi ketiga. Dimensi ketiga, Dimensi ketiga itu daya beli masyarakat. daya beli masyarakat Ya, jadi ini daya beli yaitu per kapita. Jadi yang per kapita. biasanya pengeluaran per kapitanya berapa sih Pengeluaran penduduk per per kapita kapita? disesuaikan tapi ya, Iya, disesuaikan. karena ada P3 tadi ya, Ini purchasing power parity gitu ya. purchasing power parity. Nah, Nah, gitu. di Kabupaten Semarang itu sudah berada di angka 13.377 13.377 rupiah, per kapita ribu rupiah per tahun. per kapita per tahun. Per Betul, kapita per tahun. per kapita per tahun Berarti kalau kita bagi dalam 1 bulan itu rata-ratanya sekitar 1.100.000 ya? 1.100.000 ya, Sekitar betul. 1.100.000 ya? 1.100.000. Per Jadi kapita per bulan kali itu ya? sebenarnya kalau standarnya yang saya sampaikan tadi, Hmm, UNDP sama BPS, iya. itu standar minimalnya di angka 1.007.000 minimal. Itu berarti sudah di atas ya? Kalau satu juta Iya, sudah seratus di tadi ya? atas. Oh. Maksimalnya di 26 juta. Wih, berarti kita kalau ingin mengejar ke maksimalnya terlalu Masih jauh. jauh. Gitu. Iya. Tapi kalau kita yang minimal sudah terlampaui sedikit. Iya, sudah lumayan sebenarnya Mas Lumayan ya. ya? 13 juta kan kita kan? Oh, oke Iya. oke oke. Tadi 1 juta itu bukan per bulan loh, ini per tahun juga. Oh, per tahun juga? Per tahun juga. 1 juta Oh, sampai 26 juta. baik. Itu tadi ya. Itu Itu dari dimensi daya beli daya masyarakat. beli Nah, masyarakat. Kita sudah berada di angka 13.377.000 per kapita per kapita per bulan per tahun. tahun. Oh, per Per kapita per kapita per tahun. tahun. Baik, itu tadi Mas Adi. Kalau kita bicara IPM Mas Adi, Mhm. apalagi Mas Adi yang bisa disampaikan ke bisnis-bisnis di sana Mas? Iya, jadi dari 3 dimensi tadi itu, ketemulah angka IPM di Kabupaten Semarang. Yang saat ini berada di angka 75,67. IPM-nya 67. 75,67 Ini tahun masuk 2024. 2024, masuk Iya, ke kategori tinggi. tinggi ya. Iya. Jadi kalau pernah saya memang ini Mhm. membaca gitu ya. Jadi kalau IPM itu ada tingkat IPM rendah, Rendah, sedang, sedang, sama tinggi. tinggi, dan sangat tinggi. Oh, dan sangat tinggi. Jadi dibagi Di 4 atas kategori ya? angka ada 4 kategori. 4 kategori. Di atas angka 80 itu Mhm. masuk ke sangat tinggi. Oh, jadi Iya. kalau Kabupaten Semarang tadi kan sekitar 75. 75, Berarti masuk kategori tinggi. tinggi. IPM sangat tinggi. Belum sama. Nah, kalau di Jawa Tengah ini yang sudah sangat tinggi mana aja Mas Adi? Jadi kalau di Jawa Tengah, ini yang sangat tinggi ada Kota Salatiga, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Semarang. Kota Surakarta, Kota Magelang, dan beberapa kabupaten yang lain. Nah, sekarang kalau kita bicara di lingkup Jawa Tengah, Mas Adi, Mhm. IPM Kabupaten Semarang, ini kan pasti kalau yang namanya IPM itu kan setiap pemerintah daerah itu pasti membandingkan, Mas Adi. Iya, Saya betul. ada di posisi berapa gitu loh, Mas Adi. Nah, berarti Mhm. kalau pembangunan manusia di Kabupaten Semarang itu pada posisi berapa di ruang lingkup Provinsi Jawa Tengah, Mas Adi? Kalau di nomornya ini kan ya, Nomor, secara betul. Jawa Tengah, Ah, kita berada di tingkatan 12. nomor 12 Nomor 12. dari Dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Tapi jangan lupa Mas Pujo, pasti kota akan mendominasi. Karena cenderung kota itu kan wilayahnya lebih kecil, sistemnya pun lebih anu ya, lebih fokus pada pemerintah kan semua kelurahannya kan punya PNS semua kayak gitu. ya, artinya kalau kita melihat dari 3 dimensi yang jadi pembentuk IPM tadi, Mhm, jadi kalau masyarakat di kota itu lebih mudah mengakses pendidikan, lebih betul. mudah mengakses Kesehatan, kesehatan, seperti itu ya. Makanya yang daya membuat belinya mereka itu nilai IPM-nya tinggi gitu ya? betul. Oh, kira-kira seperti Karena dimensi pendidikan, kesehatan itu tercakup di sana dan lebih gampang fasilitasnya. baik, oke. Terus sekarang ini Mas Adi, Mhm, kalau, kita bandingkan dengan tahun sebelumnya Mas Adi di 2023, oke. ini kenaikannya berapa ini Mas Adi? Jadi kalau perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2024, ini secara pertumbuhannya di 0,72% itu pertumbuhan. Nah, sedangkan secara angka itu di angka 0,54. Oh, begitu, Iya. oke. Nah, saya kira ini sudah memberikan pencerahan ke besti-besti yang di luar nih Mas Adi, Semoga paham IPM tentang ya. IPM gitu ya. Jadi yang kemarin waktu pilkada di debat itu Apa sih menjadi IPM? menjadi bahan ya yang menjadi seru itu perdebatan Iya. IPM. Ternyata seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, ini adalah
sesuatu yang memang capaian dari pemerintah daerah yang Betul, pembangunan manusia. di dalam pembangunan manusia. Heeh. Oke, sampai situ dulu Besti-Besti. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih Besti. Bye-bye.